Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Saat ini kita akan membahas tentang cara mengimani Al-Quran, ya. Kitab Nizamul Islam halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma subutu kaunil Qur'ani min indillah fahuwa annal Qur'ana kitabun arabiyyun ja'a bihi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Fahuwa imma ayyakuna minal Arab wa imma ayyakuna min Muhammadin wa imma ayyakuna min Allah Ta'ala wa la yumkinu ayyakuna min ghairi wahidin min haula'i salasah li'annahu Arabiyyul lughah wal uslub. Adapun keberadaan Al-Qur'anul Karim, ya, sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena Al-Quran itu berupa bahasa Arab, ya, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir logisnya nih, untuk mencapai kepada pengimanan yang logis, ya, bahwa dia adalah kitab suci dari Allah, seperti ini. Ini diotak-atiknya secara akal, ya. Al-Quran itu kemungkinannya adalah satu, dari orang Arab, artinya buatan orang Arab. Yang kedua, kemungkinannya adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu datang dari selain yang tiga ini, ya. Kemungkinan buatan orang Arab, kemungkinan buatan Nabi Muhammad, atau kemungkinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita uji. Amma annahu minal Arab fabatilun li'annahu tahaddahum ayyatu bimislih kul fa'tu bi asri suwari mislih kul fa'tu bi suratim mislih wa qad hawalu ayyatu bimislih wa ajizu an dhalik wa huwa idzan laysa min kalamihim li'ajzi man al-ityad bimislih ma tahaddihim lahu wa muhawalatihimul ityana bimislih. Yang pertama, tadi, adapun Al-Quran dimungkinkan dari orang Arab, buatan orang Arab, itu adalah batil adanya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menantang, ya, kepada mereka agar mereka membuatkan satu surat saja yang setanding dengan Al-Quran, setara dengan Al-Quran. Dalam ayat kul fa'tu bi asri suwari mislih, ya, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, ya, orang-orang yang menentang Al-Quran, menuduh Al-Quran buatan manusia, coba buatkan 10 surat yang bisa menandingi Al-Quran. Atau di ayat lain kul fa'tu bi surati mislih, bahkan katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, ya, yang menuduh Al-Quran sebagai buatan orang Arab, buatkan deh satu surat yang bisa sama dengan Al-Quran. Dan ketika ditantang begitu, mereka berusaha dengan susah payah, ya, bahkan bekerja sama sesama ahli sastra Arab untuk membuatkan satu surat saja, ya, yang bisa menandingi Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu. Oleh sebab itu, maka akal kita memahami, kalau begitu jelas dong, ya, Al-Quran ini bukan buatan orang Arab. Faktanya tadi,
mereka tidak mampu setelah ditantang dan mereka mencoba membuatnya. Itu tidak mampu. Oke, yang pertama. Kemudian wa amma annahu min Muhammadin fa batilun li'anna Muhammadan Arabiyyun minal Arab wa mahma samal abqari fa huwa minal bashar wa wahidun min mujtamaihi wa ummatihi wa madama al-arabu lam ya'tu bimislih wa yasduqu ala Muhammadin al-Arabi annahu la ya'ti bimislih fa huwa laysa minhu. Alawatan ala anna li Muhammadin alaihi salatu wassalam ahaditsa sahihatan wa ukhra ruyat an tariq tawatur alladhi yastahilu ma'hu illa sidqu wa idza qurina ayyu hadisin bi ayyi ayatin la yujadu bainahuma tashabuhun fil uslub wa kana yatlu al ayat al munazzalah wa yaqulu al hadis fi waqtin wahid wa bainahuma ikhtilafun bil uslub. Wa kalamul Arab mahma hawala ayunawwi'ahu fa innahu yushabihu fil uslub li'annahu sadirun minhu. Kemudian katanya gini, kemungkinan dari Nabi Muhammad nih, maka bahasanya adalah begini. Itu juga batil. Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah termasuk orang Arab. Salah satu masyarakat Arab, ya. Dan ketika tadi sudah dibahas bahwa orang Arab sehebat apapun sastranya itu ternyata tidak mampu untuk membuatkan satu surat saja pun, ya, yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, ketika orang Arab dikatakan tidak mampu, termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak mampu, tidak akan pernah mampu Nabi Muhammad itu membuatkan satu surat seperti Al-Quran, setara dengan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad tidak akan mampu, tidak pernah akan mampu. Begitu. Oleh karena itu maka jelas Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi bisa dibuktikan ikhwah fillah bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan juga bersabda dengan hadis-hadis beliau, ya, hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang mutawatir, yang mana mustahil bohong, mustahil salah, ya, pasti benarnya. Apa yang terjadi, ikhwah fillah, ketika Nabi Muhammad SAW di satu waktu beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian berikutnya Nabi menghaturkan hadis-hadis yang sahih tadi, artinya yang ini bicara langsung firman-Nya Allah, asli apa adanya. Kemudian Nabi beralih bicara sebagai Nabi Muhammad SAW. Meskipun dua-duanya Al-Quran ataupun hadis Nabi itu berbahasa Arab, tetapi gayanya berbeda. Ya, jadi saat Nabi membacakan ayat berbahasa Arab, tapi ini adalah firman Allah, gayanya khas banget. Pada saat yang sama kemudian Nabi menyampaikan hadis dengan bahasa Arab, dan itu adalah bahasanya beliau. Itu di antara keduanya sangat jauh berbeda. Tidak ada kesamaan sama sekali di dalam metode, di dalam gaya bahasanya. Sehingga orang bisa merasakan, oh ini ayat, ini firman Allah, lain khasnya, lain cirinya, ya. Kemudian Nabi bersabda, orang awam pun tahu, oh ini pembicaraan Nabi Muhammad. Kalau ini adalah bukan Nabi Muhammad, ini firman Allah, ini Al-Quran, ya begitu pemirsa. Nah, dengan demikian maka artinya Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi,
Kemungkinan yang pertama Al-Quran buatan orang Arab terbantahkan sudah. Kemungkinan yang kedua Al-Quran buatan Nabi Muhammad juga terbantahkan. Seperti itu bisa. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Wa bima annahu sabata anna al-Qur'an laisa kalamal Arab wala kalam Muhammadin fayakuna kalamallahi qat'an wa yakuna mu'jizatan liman atabih. Dengan demikian maka dapat disimpulkan kalau Al-Quran itu bukan buatan orang Arab dan bukan juga buatan Nabi Muhammad SAW, apa kesimpulannya? Tinggal satu, jelas dan pasti Al-Quran ini adalah kalamullah ya, sebagai mukjizat bagi orang yang menerimanya. Siapa yang menerimanya? Yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima anna Muhammadan huwa alladhi ata bil Qur'an wa huwa kalamullah wa syari'atuh wa la ya'ti bi syari'atillah illa al-anbiya wa rusul wa yakuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan qat'an bid dalilil aqli. Hadza dalilun aqliyun ala al-imani billah wa bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi anna al-Qur'ana kalamullah. Ya. Kemudian bahwa karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menerima wahyu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, wa syari'atuhu dan undang-undang hukum dari Allah. Wala ya'ti bi syari'atillah illal anbiya wa rusul. Tidak ada yang bisa menerima ini kecuali mereka yang berstatus sebagai nabi, sebagai rasulnya Allah. Dengan demikian maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dibuktikan secara dalil akli ya. Di samping juga nanti ke depan akan kita jumpai dalil-dalil nakli ya. Sekarang sedang bicara tentang dalil akli dulu, bahwa secara akli Nabi Muhammad SAW jelas, mutlak dan pasti sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, ini semua adalah merupakan dalil akli atas bagaimana beriman kepada Allah sebagai Tuhan kita ya. Di dalam pembahasan 1 dan 2 sudah selesai. Kemudian wa bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil akli bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasul, yang barusan keterangannya kita simak bersama. Wa bi anal Qur'ana kalamullah, dan yang ketiga bahwasanya Al-Qur'an sebagai kalamullah. Jadi selesai sudah ya, tuntas ini pembahasannya secara dalil akli. Mari insyaallah ke depan kita akan membahas secara dalil nakli. Baik itu cara kita iman kepada Allah, iman kepada kerasulan Nabi Muhammad, dan iman kepada Al-Quran yang berkedudukan sebagai kalamullah. Sekian dan demikian ikhwah fillah rahimakumullah, materi pengajian kita dalam pasal Thoriqul Iman, jalan menuju iman. Iman yang cemerlang, iman yang punya daya dobrak nanti untuk bergerak, untuk bangkit. Bukan imannya orang-orang yang lemah, yang mengklaim beriman tapi Masya Allah tidak cemerlang, kemudian tidak menggerakkan untuk bangkit, semakin mengklaim beriman bahkan semakin tidak berdaya menyelesaikan problematika hidup. Itu akibat iman yang tidak mustanir ya, iman yang tidak cemerlang,
iman yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Karena sesungguhnya iman yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah ketika beriman Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, Al-Quran sebagai kitab suci, maka itu luar biasa, ya, semangat, bergairah, itu terang bagaimana seluruh problematika hidup, ya, urusan apapun itu, terkait tentang sektor apapun itu, semuanya diselesaikan dengan iman. Itulah iman mustanir, bukan iman gelap, iman lemah, iman taklid. Akibat apa? Kurang optimalisasi, mengoptimalkan fungsi akal untuk merenung, untuk bertafakur, ya, mengikuti seruan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk banyak bertafakur, banyak menggunakan akal, itu ya, banyak berfikir, ya, untuk menemukan hakikat daripada iman. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Ya wafillah, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.